Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tidak terasa ya selama pandemi, kira-kira adik-adik sudah 7 bulan belajar dari rumah. Adik-adik bagaimana perasaannya? Rasanya mungkin berbeda ya karena belajar dari rumah dan jarang bertemu dengan teman-teman di sekolah. Tapi tentu itu tidak mengurangi sukacita adik-adik karena Tuhan Yesus telah menjaga dari awal tahun hingga di minggu ke-50 ini. Pagi ini di kelas anak dan tanggung, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami semua anak-anakmu mengucap syukur Tuhan karena tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penjagaan Tuhan, kami tidak dapat beribadah. Kami boleh bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, boleh beribadah kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan semata. Tuhan, pada pagi ini kami akan belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami dapat mengerti apa kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pagi ini akan terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka. Bukanlah sekali-kali yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang apa yang bisa dipelajari dari orang Majus. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, selama ini di drama-drama Natal selalu disebutkan bahwa orang Majus ada 3 orang. Padahal sebenarnya secara tersurat tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab nama-nama orang Majus. Tetapi sejarah gereja mencatat ada perkiraannya ada 3 orang Majus, yaitu Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Nama-nama ini disimpulkan dari jumlah persembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dahulu kala kita mengira bahwa kedatangan orang Majus ini datangnya bersamaan dengan para gembala. Tetapi bila kita baca lagi di Alkitab, sebenarnya ketika orang Majus itu datang, Tuhan Yesus sudah tidak bayi lagi, tapi sudah menjadi anak-anak. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, orang Majus mereka itu adalah orang bijak, orang pintar yang keilmuannya berpatokan kepada bintang, kepada resi bintang. Dan dahulu kala untuk tetap mengikuti jalan yang persis, mengikuti jalan persis yang ditunjukkan malaikat, mereka harus peka. Dan karena itu lebih dari 1 orang, mereka harus solid, mereka harus kompak sebagai tim. Lalu adik-adik terkasih, kira-kira apalagi yang kita bisa pelajari dari kisah orang Majus ini? Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu sendiri melambangkan Tuhan Yesus yang adalah Raja Agung, yang adalah Raja yang penuh kemuliaan. Lalu kemenyan ini sendiri adalah Tuhan Yesus yang memiliki sebagai Imam Agung yang berkuasa dan melindungi kita semua. Dan mur ini pada zaman dahulu kala digunakan untuk berfungsi untuk pengobatan, untuk misalnya untuk membalsamkan Firaun di Mesir. Jadi ini adalah lambang pengurapan dan menjadi pelambangan Tuhan Yesus yang akan menanggung dosa-dosa umat manusia. Adik-adik yang terkasih, apalagi yang bisa kita pelajari dari orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini mereka berhikmat. Mereka mungkin tidak seperti kita semua, tidak seperti adik-adik, tidak seperti Kak Kerin yang mungkin sudah mengenal Tuhan Yesus dari kecil, yang sudah rajin sekolah minggu. Mereka belum mengenal kebenaran firman Tuhan secara tertulis. Tetapi bersyukur mereka menggunakan hikmatnya, menggunakan kecerdasannya untuk peka mendengarkan suara Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Adik-adik nih, yang misalnya Tuhan sudah kasih kepintaran, mungkin kadang tergoda untuk nyontek, mungkin nyontek lebih praktis. Tapi sebenarnya jangan. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan untuk bisa sekolah, ayo belajar sungguh-sungguh. Jangan nyontek, buat tugas sendiri. Memang akan melelahkan, akan bikin capek, tapi percayalah Tuhan mau kita belajar dari hal-hal kecil. Itu yang pertama, mari belajar hikmat dari orang Majus. Yang kedua, mereka rindu. Mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin karena kita bisa beribadah online hanya dari rumah, dan mungkin karena menurut kita berdoa ke Tuhan Yesus itu gampang, tinggal pakai bahasa Indonesia dan bahasa seadanya, kita jadinya santai, kita jadinya tidak merasa kerinduan seperti ini, tidak merasa haus dan lapar, tidak menjadikan aduh kayaknya senang nih mau beribadah lagi, ayo adik-adik berubah yuk, kakak juga mau berubah. Misalnya aja tidak menjadikan
berdoa atau baca Alkitab itu sekedar ritual, sekedar kebiasaan. Mama atau bapak tanya, kok sudah berdoa belum? Kok sudah baca Alkitab belum? Asal yang penting bisa jawab sudah ada. Jangan, ayo resapi, ayo dalami, ikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertekun. Orang Majus seperti kita tahu, mereka bertekun untuk mendapatkan, mewujudkan misi mereka, bertemu dengan bayi Yesus. Jadi tiap-tiap waktu ketika langitnya kelihatan jelas dan rasi bintang yang mereka ikutin menunjukkan ke satu posisi itu, mereka benar-benar berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan mau mereka lakukan dalam hidup mereka. Dan keempat, tapi ini yang paling penting, yaitu percaya firman Tuhan. Untuk sampai kepada percaya kepada firman Tuhan, sudahkah adik-adik dan kakak Karen juga fokuskan diri untuk belajar firman Tuhan? Jadi tidak sekedar baca begitu saja, tapi percaya, mengimani itu. Misalnya gini adik-adik, kakak percaya kalau harus untuk menuju suatu hal yang diinginkan harus berusaha sungguh-sungguh. Tentu saja kakak harus berusaha, tidak sekedar berdoa, Tuhan tolong supaya kakak bisa sukses. Misalnya kakak bisa sukses nih jualan di tokonya, kakak bisa bagus nih menyanyinya. Tidak, kakak tidak bisa hanya meminta dari Tuhan saja, tidak, harus berusaha juga. Jadi kita belajar juga misalnya dari Amsal. Adik-adik tahu di Amsal selalu dikatakan Tuhan memberkati tangan yang rajin. Betapa kerajinan itu penting buat Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah menyatakan banyak hal-hal baik di dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ayo, ketika kita baca itu, apa yang kita bisa tarik untuk jadi pelajaran, untuk jadi pedoman kita hidup sehari-hari. Jadi teman-teman, adik-adik yang terkasih, menghidupi firman Tuhan itu bukan sekedar hanya datang rajin ke ibadah, hanya kehidupan yang hanya 2 jam atau sejam kurang waktu ibadah online. Tidak adik-adik, ketika adik-adik mungkin membantu mama jaga adik, atau membantu bapak membersihkan kendaraan, atau bahkan pembagian tugas di rumah, atau misalnya mungkin ada tugas daring yang dibagikan secara kelompok dan adik-adik mengerjakannya sungguh-sungguh. Jangan minta mama yang kerjakan tugas ya, ayo belajar mulai jaga kejujuran dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang Tuhan mau lihat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang terakhir, kerendahan hati. Tuhan Yesus kalau kita perhatikan ya di Alkitab, dan Tuhan Yesus dan orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu orang-orang pintar ya teman-teman. Di Alkitab, kalau di zaman masa kini mereka disebutnya ilmuwan, tapi mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka mau tunduk, mereka mau patuh dengan instruksi malaikat. Kalau kita baca di ayat ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Adik-adik, kalau mereka tidak punya kerendahan hati, kalau hatinya mereka tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan, dan mereka ikut jalan yang pertama yang mereka susurin, bisa dipastikan mereka ditangkap sama Herodes, dan mungkin saja mereka dihabisi sama Herodes. Tapi puji Tuhan ya, mereka rendah hati, mereka mau dengar apa yang malaikat peringatkan kepada mereka. Mungkin bentuk rendah hati yang lain lagi adalah misalnya waktu mama atau bapak tegur, misalnya kakak terlalu galak ke adik, atau adik terlalu memakai posisinya sebagai si bungsu untuk membela dirinya. Jangan ya adik-adiknya, ayo belajar untuk waktu kakak atau bapak atau mama tegur, rendah hati saja, minta maaf saja. Kalau ada salah, ingat, jangan tipu, mengaku saja, tidak apa-apa. Karena kadang orang tua bisa memaafkan dengan mudah. Waktu adik-adik belajar untuk mengakui kesalahan, adik-adik akan tahu bahwa
berbuat baik itu tidak susah, melakukan kejujuran itu tidak susah. Adik-adik, juga kita mengingat dari persembahan orang Majus kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah hal-hal terbaik yang bisa mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Lalu, mari adik-adik dan Kak Karen sendiri pikirkan apa hal terbaik dalam diri kita. Mungkin adik-adik di sekolah sebagai murid. Apa yang adik-adik bisa buat? Bukan di masalah dapat juara satunya ya, atau nilai yang harus 100 ya, bukan. Tapi waktu adik-adik mau belajar benar-benar mengerjakan tugas sepenuh hati, kerjakan saja, sudah. Nanti Tuhan yang bisa pakai keseriusan, kesungguhan adik-adik, kerajinan adik-adik itu untuk hal-hal yang besar. Mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita tidak akan pernah tahu. Atau mungkin juga adik-adik bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa menjadi saluran berkat. Kalau adik-adik pintar, mungkin adik-adik bisa bantu mama ajar adik, jadi tidak perlu les lagi, mungkin bisa seperti itu. Jadi demikian adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan. Kiranya adik-adik dan kakak sendiri kita bisa belajar dari orang Majus. Ayo, manfaatkan keuntungan berkat yang Tuhan sudah kasih kita. Kita sudah cukup beruntung loh. Alkitab kita sudah, kalau bahasa ininya sudah terkodifikasi, sudah bentuknya tertulis dan disatukan seperti ini. Kalau zaman dulu perkamen-perkamennya masih satu-satu, bahkan ada yang ditulis di dinding rumah. Tapi kita cukup beruntung untuk bahasanya Indonesia bisa kita mengerti dan sudah bentuknya sudah satu seperti ini, dan bisa kita baca kapanpun itu. Tidak, mohon maaf untuk yang perempuan mungkin tidak harus pas lagi apa gitu baru nggak boleh dibaca, enggak, kita bisa baca kapanpun itu. Manfaatkan itu teman-teman ya, adik-adikku sayang. Tuhan Yesus menjaga kita di musim pandemik ini, dan ingatlah, karena Tuhan yang berkuasa, kita akan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Asal ingat, tetap jaga diri dengan patuhi 3M, juga berhikmat, tetap dengar-dengaran mama punya nasihat, makan sayur, jaga kondisi supaya sehat selalu. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyi lagu Berilah yang Baik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena di penghujung tahun ini Tuhan, di minggu ke-50 Tuhan Yesus masih jaga kami se-Indonesia Tuhan. Tuhan, kiranya tutup bungkus semua Tuhan, mulai dari Pak Presiden Tuhan Yesus sampai kepada camat-camat di sekitaran kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus semua Tuhan. Kami percaya walaupun kami mesti belajar mungkin dari rumah dan mengirimkan tugas Tuhan, tapi kiranya Tuhan Yesus yang tutup bungkus semua pemerintah, semua teman-teman, bahkan yang di pelosok sekalipun Tuhan, supaya dalam keadaan seperti ini kami tidak kehilangan pengharapan pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga untuk semua teman-teman kami mungkin yang tidak seberuntung kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus mereka Tuhan,
biarlah bantuan-bantuan sosial atau apapun yang diarahkan kepada mereka, Tuhan, boleh tersalurkan dengan baik. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami, Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa belajar bersungguh-sungguh, Tuhan, supaya kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan di akhir tahun ini, Tuhan, kami percaya hati kami sendiri, Tuhan, adalah kado untuk Tuhan Yesus, supaya kami, Tuhan, tidak terjebak, supaya kami tidak berpikir bahwa kami harus mewah, Tuhan, kami harus mahal. Tidak, Bapak, biarlah kami memberikan hati kami sebagai tempat yang paling indah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, tutup bungkus orang tua kami dimanapun mereka berada, dan kami sendiri, Tuhan, dan juga kakak-kakak pengasuh yang akan menyiapkan diri untuk pelajaran tahun depan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Demikian adik-adik pelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.